Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas melanjutkan yang lalu tentang bagaimana pentingnya pendidikan agama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan pemahaman agama di era Google. Pada beberapa saat yang lalu, saya mendapatkan kiriman dari seorang teman tentang buku yang membahas tentang perubahan pemahaman agama di era Google. Menurut buku itu, ada sebuah penelitian di tingkat dunia yang memiliki hasil yang cukup menjadikan tantangan buat kelompok beragama. Dikatakan dalam penelitian itu bahwa World Happiness Index, indeks kebahagiaan, kemudian Human Development Index, dan yang ketiga adalah indeks persepsi of corruption. Dari tiga indeks ini, negara-negara yang tidak cukup peduli terhadap agama, nilainya tinggi. Sementara negara-negara yang cukup peduli terhadap agama, nilainya rendah. Artinya, dari hasil itu dikatakan bahwa negara-negara yang peduli terhadap agama tidak bahagia karena World Index of Happiness-nya rendah, berarti tidak bahagia. Yang di dalamnya ada beberapa item, banyak item untuk menilai kebahagiaan itu. Kemudian Human Development Index, indeks pembangunan kemanusiaannya rendah, yang artinya juga tidak pandai. Dan yang ketiga adalah persepsi of corruption, tinggi. Artinya apa? Artinya tidak jujur. Jadi negara-negara yang peduli terhadap agama itu tidak jujur karena korupsinya tinggi, tidak pandai karena human development-nya rendah, dan tidak bahagia. Sementara negara-negara yang kurang peduli terhadap agama nilainya tinggi. Ini sebuah tantangan, ini sebuah hasil penelitian yang menjadi problem buat kita orang-orang yang peduli terhadap agama. Dari beberapa pakar yang menanggapi buku itu, tidak semua berbicara tentang apakah ini metode penelitiannya salah, apakah ini risetnya, sampel dan lain-lainnya salah. Tidak dibahas itu. Hampir semuanya menyepakati. Walaupun memang kita mungkin bisa mendiskusikan metodologi risetnya dan lain-lain. Tapi secara umum itu disepakati dan terlihat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau agama itu kita anggap sebagai sebuah kurikulum, karena kan agama itu kita yakini bahwa apabila kita menjalankan perintah Tuhan, agama itu, maka kita akan bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah, kalau pendidikan itu adalah upaya untuk mencapai tujuan, maka kurikulum itu adalah jalan yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan itu. Nah, agama dengan teks-teks keagamaan, dengan nas-nasnya, itu sebetulnya sama kalau kita analogikan dengan kurikulum, di mana kalau kita menjalankan itu semestinya kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah, mereka, kelompok-kelompok yang kurang peduli terhadap agama, mengklaim seperti ini. Kalau kalian dengan kurikulum yang kalian miliki, ternyata kalian tidak menghasilkan sesuatu yang cukup baik. Tiga hal itu adalah sesuatu yang cukup baik, yaitu jujur, tidak ada korupsi, kemudian human development index-nya tinggi, dan tingkat kebahagiaan juga tinggi. Kalian tidak menghasilkan itu, sementara kami yang tidak cukup melihat kurikulum itu justru menghasilkan sesuatu yang baik. Ini sebuah tantangan. Pertanyaannya yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sebelum kita membela diri terhadap hasil itu adalah, apa yang salah dari keberagamaan kita secara umum ini? Bukan hanya Islam, tapi penelitian itu secara umum. Baik Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang salah? Apakah agamanya yang salah? Kita mungkin
mencoba untuk sedikit fokus ke Islam yang mungkin paling banyak saya ketahui. Apakah agamanya yang salah? Apakah pemahaman agama yang salah? Atau implementasi agama yang salah? Ataupun yang lainnya? Kalau kita mengatakan bahwa agamanya yang salah, maka kecil kemungkinannya. Karena agama itu kita yakini adalah sesuatu yang pasti benar. Dan agama tidak perlu kita bahas. Kenapa? Karena agama itu adalah sebuah keyakinan yang mungkin nanti kita diskusikan. Yang lebih baik kita diskusikan sekarang ini adalah pemahaman agama. Apakah pemahaman agama sekarang kita itu salah? Karena kalau kita mau bicara agamanya salah, dulu Islam Pak Jaya, dulu Islam menghasilkan orang-orang pandai. Dulu Islam menghasilkan orang-orang kaya. Negaranya superpower. Bahkan mungkin dulu, walaupun datanya mungkin tidak terlalu detail, juga indeks korupsinya rendah. Artinya dulu pada zaman keemasan Islam, Islam tidak seperti sekarang. Tetapi sekarang seperti ini. Jadi kalau kita membahas tentang agamanya, maka itu terbantahkan. Karena dulunya oke. Pemahaman agama bisa jadi berubah. Pemahaman agama yang dulu dengan pemahaman agama yang sekarang mungkin bisa berubah. Atau implementasinya. Itu. Nah, kalau saya melihat problem utamanya adalah bukan agamanya yang pasti, bukan teks-teks agamanya yang pasti, tetapi adalah mindset terhadap manusia-manusia yang beragama itu. Pemahaman agamanya mungkin tidak terlalu berbeda karena kita ini sudah ada sejak dulu dan sekarang. Tetapi pilihan-pilihan dari pemahaman-pemahaman itulah yang berbeda sehingga menghasilkan sesuatu yang seperti sekarang ini. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali di video-video sebelumnya bahwa informasi yang masuk akan menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan akan menghasilkan keimanan dan keimanan itulah yang menghasilkan perilaku. Nah, mindset itu seperti itu. Mindset adalah informasi-informasi yang masuk ke kita, kemudian itu hal-hal yang penting sehingga menjadi belief, menjadi kepercayaan dan belief system. Karena kepercayaan inti. Belief system itulah yang nanti akan menjadikan mindset cara berpikir kita dalam melihat apapun dan itu menghasilkan perilaku kita. Karena sebenarnya itu penentu dari keimanan kita. Belief system itu nantinya hampir semua informasi difilter oleh belief system itu. Sehingga kepercayaannya pun kurang lebihnya seperti itu, menghasilkan keimanan tertentu dan menghasilkan perilaku tertentu. Nah, apa yang menyebabkan mindset seseorang? Kita mungkin sebelum membahas ini saya akan membahas tentang bagaimana manusia-manusia sekarang ini, umat-umat beragama sekarang ini lebih cenderung membahas agama sebagai agama. Bukan agama sebagai yang berhubungan dengan sosial. Saya akan contohkan seperti ini. Kebaikan atau agama itu saya bisa bagi secara sederhana menjadi dua. Yang pertama adalah agama itu mengajarkan kebaikan pasti. Kebaikan itu ada yang kebaikan ardi, kebaikan yang substansial. Kebaikan itu dikatakan kebaikan karena dia menempel pada sesuatu yang lain. Contoh misalnya, puasa itu baik. Tapi menurut Islam, apabila dia tidak menempel ke Islam, maka puasa itu mungkin tidak baik. Puasa Ramadan misalnya. Sesajen itu baik menurut orang Hindu. Dia baik karena menempel pada agama Hindu. Tapi dia tidak akan baik untuk orang Islam. Dan mungkin dia juga tidak baik untuk menurut orang-orang Nasrani misalnya. Kemudian pembaptisan misalnya, itu baik menurut orang-orang Nasrani. Tetapi itu mungkin tidak baik menurut orang-orang Islam. Artinya dia baik karena dia menempel pada sesuatu agama tertentu. Nah, ada kebaikan-kebaikan yang esensial, kebaikan yang mendadak,
kebaikan yang semua agama percaya itu. Semua agama menerima itu. Contohnya adalah menolong orang lain, kejujuran, kemudian rendah hati, kemudian kedisiplinan, kemudian mungkin tepat waktu, dan banyak yang lain. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang juga diajarkan oleh agama, tetapi itu adalah kebaikan-kebaikan esensial, kebaikan-kebaikan yang secara umum diterima oleh semua agama. Nah, problemnya adalah, ini yang mungkin menjadi masalah, problemnya adalah bahwa sekarang ini pemahaman-pemahaman agama itu lebih cenderung di dalam aplikasinya, lebih cenderung kepada pelaksanaan agama yang R&D, agama-agama yang substansial, agama-agama yang baik berhubungan dengan Tuhan dan baik hanya karena menempel pada sebuah agama. Sholat, misalnya sholat duha, itu baik, tetapi baik menempel pada agama Islam. Nah, ini yang dominan dikerjakan, ini yang dominan dipikirkan, dan ini yang dominan dilaksanakan. Sementara agama-agama yang substansial, agama-agama yang esensial, agama-agama yang dzatiyah, agama-agama yang secara umum semua sepakat, ini justru porsinya kurang dibandingkan yang lain. Bukan berarti ini hilang dan ini ada, enggak. Semuanya ada di dalam kelompok manusia-manusia beragama. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Islam, mau Yahudi, semuanya ada. Yang menjalankan ritual-ritual keagamaan, R&D, dan yang menjalankan ritual-ritual keagamaan yang dzatiyah, substansial dan esensial ada. Tetapi stressingnya, tetapi kecenderungannya, porsinya sekarang ini kebanyakan dominan ke arah sini. Ke arah yang substansial, ke arah-arah yang R&D, bukan yang esensial. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agama-agama itu tidak langsung berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Tidak langsung berhubungan dengan dunia sosial. Tidak langsung berhubungan dengan misalnya indeks of korupsi. Tidak langsung berhubungan dengan Human Development Index. Tidak langsung berhubungan dengan kebahagiaan. Saya akan berikan contoh seperti ini. Banyak dari kita yang menganggap agama itu yang ardi, yang dominan. Sementara ini dianggap moral. Sementara ini dianggap etika. Itu. Sehingga kesannya yang ini adalah penting, sangat penting, dan ini tidak terlalu penting. Ini yang menjadi masalah. Walaupun mungkin di dalam ajaran-ajaran agama pun dikatakan misalnya orang belum sholat kalau seorang itu sholatnya tidak mencegah keburukannya. Keburukannya adalah agama-agama esensial, tetapi seringkali, sekali lagi seringkali yang dominan dikerjakan, yang dominan menjadi stressing, penekanan adalah agama-agama yang substansial. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi mindset cara berpikir. Itu. Mindset cara berpikir. Dari mana mindset cara berpikir itu? Ingat, kita mungkin sudah pernah diskusikan bahwa mindset terjadi karena yang pertama adalah didikan saat kecil. Yang kedua adalah karena pengulangan-pengulangan. Yang ketiga karena otoritas, dan yang keempat karena lingkungan dan lain-lain. Yang pertama adalah didikan saat kecil. Saat kita dididik saat kecil, misalnya di dalam pendidikan kita, itu belajar-belajar yang berhubungan dengan hal-hal yang R&D. Agama itu apa? Agama adalah sholat, zakat, dan lain-lain. Bukan kejujuran, bukan keadilan, bukan berbuat baik, bukan rendah hati, dan lain sebagainya. Ini diajarkan juga, tetapi tidak menjadi stressing. Yang ini menjadi stressing, yang ini menjadi penekanan. Maka yang masuk kepada anak-anak kita, inilah agama. Sehingga jangan heran, mereka berpikir bahwa
mereka akan menjaga betul saat di masjid. Karena inilah agama. Tetapi apakah parkir seenaknya di jalan itu agama? Mereka tidak berpikir seperti itu. Paling tidak kurang berpikir seperti itu. Apakah misalnya mereka mencontek itu berhubungan dengan agama, mereka anggap itu hal yang biasa. Apakah mereka misalnya di masjid misalnya itu pakaiannya kurang baik, misalnya pakai kaos, mereka mungkin akan menjaga itu. Tetapi yang lain itu tidak terlalu dijaga. Yang berhubungan dengan kemanusiaan, misalnya tepat waktu, tidak berbohong, kemudian membantu orang lain, dan lain-lain kurang dijaga. Sementara hal-hal yang ini yang dijaga. Nah ini kenapa? Ini karena sekali lagi mindset, dan itu karena didikan saat kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mindset terjadi karena otoritas. Apa itu? Karena ulama-ulamanya, karena kiai-kiainya, karena mubalek-mubaleknya lebih dominan menceritakan tentang hal-hal yang berbau arti, agama-agama yang menempel pada agama tertentu, kebaikan-kebaikan yang menempel pada agama tertentu, dan itu yang disampaikan, dan itu yang dikeluarkan, dan itu yang seringkali dihotbahkan oleh otoritas-otoritas tertentu, maka kita memiliki mindset seperti itu. Jadi mindset karena pendidikan saat kecil, baik dari orang tua kita maupun sekolah, mungkin di TK maupun SD, kemudian otoritas, bagaimana ulama-ulama, kiai-kiai, mubalek-mubalek berbicara seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kita. Dan inilah yang terjadi. Lingkungan kita, lingkungan kelompok-kelompok orang beragama, kemudian otoritas, mubalek, penceramah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah didikan saat kecil yang menjadikan mindset kita seperti itu. Mindset yang menganggap bahwa agama-agama ardi itu dominan, lebih penting dibandingkan agama-agama yang esensial, yang zatiah. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perilaku-perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari yang langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tidak menipu, tidak korupsi, berupaya keras untuk menjadi pandai, bersaing secara progresif, kemudian mencari kebahagiaan dengan semua itemnya, termasuk yang dikatakan oleh Martin Seligman dengan perma misalnya. Kebahagiaan itu tidak hanya sekedar kebahagiaan, tapi ada positive thinking, kemudian juga engagement, kemudian mencari makna, dan banyak hal yang lainnya, termasuk juga prestasi, termasuk juga mendapatkan kekayaan yang cukup, dan lain-lain. Nah, ini yang tidak atau kurang dipikirkan. Sehingga sekali lagi menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Saya ulangi supaya mungkin puzzle kita, pengetahuan kita lebih tertata. Jadi tantangan kita bahwa penelitian kelompok-kelompok beragama itu memiliki 3 hal problem, yaitu Human Development Index rendah, World of Happiness rendah, dan kemudian yang ketiga itu adalah indeks korupsinya tinggi. Mengapa ini terjadi? Salah satunya disebabkan karena mindset, cara berpikir kita tentang agama adalah mengedepankan agama-agama yang arti, agama-agama yang substansial, dan sedikit banyak memikirkan, bukan hanya sedikit banyak, mungkin banyak memikirkan hal-hal yang esensial, hal-hal yang dzatiyah. Dan ini dilakukan oleh hampir semua kelompok-kelompok beragama. Kita bisa lihatlah contoh-contohnya. Bagaimana hal-hal yang berbau syar'i misalnya itu dipentingkan, tetapi syar'i yang dimaksud adalah syar'i yang sekali lagi yang ardi. Tetapi yang syar'i yang dzatiyah, seperti tadi memberantas korupsi, kejujuran, tidak menyontek di sekolah, parkir yang tidak seenaknya, budaya antri, dan semuanya ini adalah agama yang ini kurang
tekankan dengan cukup baik. Inilah mungkin problem kita, kelompok-kelompok beragama, sehingga menghasilkan 3 hal tadi, yang itu menjadi tantangan buat kita, yang itu menjadi tantangan buat orang-orang beragama untuk membuktikan bahwa mestinya dengan kurikulum yang dia miliki, dengan kurikulum yang kita miliki, dengan kurikulum yang dibantu oleh Tuhan, mestinya menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.